Eh, Perkenalkan, nama saya Ferencia Priscilla yang akan membantu teman-teman sekalian untuk mengerjakan latihan soal dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Danang tadi di sesi main room ya. Sebelum itu mau ngecek dulu dong, yang join di sini apakah ada di depan, ada di Zoom semua ya? Mungkin dari reaction atau apa? Oke, baru 8 nih, 9. Oke, berarti kebanyakan udah ada di depan layar semua ya. Oke, jadi sebenarnya di sesi selanjutnya ini kita bakal ada beberapa latihan soal aja untuk membantu teman-teman semua mengerti dari materi-materi apa yang udah disampaikan di sesi main room tadi. Terus nanti kalau misalnya diharapkan untuk para peserta bisa aktif selama sesinya nanti, karena untuk para peserta yang aktif nanti akan dihubungin panitia untuk mendapatkan hadiah nih. Jadi buat teman-teman semua bisa diikutin ya sesinya. Selanjutnya ini aku mau izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum ya? Mungkin bisa konfirmasi Mbak, dari chat atau gimana? sudah aman kok. Oke. Oke, berarti langsung kita mulai aja ya ke dalam sesi tutor di breakout room kedua. Oke, sebentar. Oke, jadi kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi di sini diberikan sebuah informasi sebagai berikut. Jadi ada sebuah fungsi survival atau yang dinotasikan dengan S0T, itu sama dengan 5 per T plus 5 pangkat 3. Terus untuk soal sendiri itu kita diminta untuk menunjukkan bahwa S0T dari fungsi yang di atas itu merupakan fungsi survival yang valid. Terus setelah nanti kita udah bisa membuktikan bahwa fungsi S0T itu merupakan fungsi survival yang valid, kita nanti juga akan mencari nilai dari S15 S1525 dari fungsi yang ada tadi ya. Ini langsung aja. Untuk yang pertama, kira-kira ada yang tahu nggak fungsi survival yang valid itu ada apa aja yang harus dipenuhi? Mungkin ada yang tadi di sesi main room ada yang catat atau apa mungkin? Kayaknya pada diam-diam semua nih. Kita langsung masuk aja. Jadi sebuah fungsi survival atau bisa dikatakan fungsi yang menunjukkan bahwa peluang seseorang itu untuk hidup itu mempunyai 3 syarat. Untuk yang pertama, yang pertama itu adalah S0, 0 itu harus bernilai 1. Nah, sebenarnya ini maksudnya apa sih? Maksud dari S00 itu bernilai 1 itu adalah peluang bahwa seseorang yang berusia 0 dapat hidup dalam 0 waktu ke depan itu harus bernilai 1, atau dalam arti individu tersebut di kondisi saat ini itu harus hidup gitu. Berarti peluangnya emang hidup, dia sedang tidak, karena waktunya juga itu belum berjalan. Jadi yang pertama kita tunjukkan itu bahwa di sini kan S00 itu sama dengan 1. Ini kita bisa tulis S00, kita masukkan bahwa 5 per T, oke bentar, oke, T plus 5 dipangkatkan dengan 3. Ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di soal ini ya. Itu akan bernilai 1. Nah, di mana yang fungsi T tadi, kan di sini ada, kalau kita lihat di sini, ini adalah T, dan di sini ada T. Karena di sini bernilai 0, maka nilai 0 ini akan kita masukkan ke dalam T. Jadi, nanti akan bernilai S00 itu akan sama dengan 5 per 0
ditambah dengan 5, kemudian kita pangkatkan dengan 3, itu akan menjadi S00 5/5, kita kurung, kita pangkatkan dengan 3, atau ini nanti akan 5/5 hasilnya 1, dipangkatkan dengan 3, itu hasilnya akan menjadi 1, sehingga terbukti bahwa fungsi yang diberikan di soal, fungsi S0T sama dengan 5/T tambah 5, dipangkatkan dengan 3, itu akan bernilai 1. Jadi S00 di mana 5/T plus 5 dipangkatkan dengan 3, itu nanti akan bernilai 1, karena terbukti. Oke, sejauh ini ada yang masih belum paham? Atau mungkin kalau udah paham bisa kasih reaction-nya dulu nih. Oke, 3, 4. Cuman 4 orang yang paham. Oke, 5. Oke, udah lumayan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu fungsi S0, fungsi survival ini, itu dia harus bersifat non-increasing atau non-increasing function. Kenapa sih harus non-increasing? Karena kita tahu bahwa fungsi survival ini adalah menunjukkan angka bahwa seseorang itu peluang hidup dari seorang individu. Nah, semakin berjalannya waktu, fungsi survivalnya ini akan semakin nilainya itu akan semakin menurun, atau jadi kemungkinan bahwa dia akan meninggal itu akan semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk tahu bahwa suatu fungsi itu bersifat non-increasing itu kita tahu dari gradiennya atau turunan pertama dari fungsinya. Nah, untuk rumusannya sendiri itu ini untuk poin yang kedua. Ini poin yang pertama. Oke. Untuk yang kedua itu kita harus mencari nilai turunan dari fungsinya atau D per dt dari S0T. Ini nanti kita harus, kalau misalnya dia emang non-increasing, nanti nilai turunnya akan bernilai negatif. Oke, jadi kita langsung aja masukin D per dt dari fungsi S0T-nya adalah 5 per T ditambah dengan 5 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini bentuknya supaya untuk mempermudah kita bisa ubah bentuknya menjadi D per dt. Ini bisa jadi 5 dipangkatkan dengan 3 per T ditambah 5 dipangkatkan dengan 3. Oke, selanjutnya nanti di D per dt itu dia akan menjadi, oke bentar. Oke, di sini 5/3 itu akan jadi 1, 2, 5 per T plus 5 pangkat 3. Nah, untuk supaya semuanya jadi pembilang, ada yang tahu nggak diapain? Supaya nggak ada penyebutnya. Mungkin kalau yang malu-malu bisa dari chat atau apa? Pangkat minus, Mbak. Oke, ya benar. Pangkatnya di minusin. Jadi kita ubah jadi D per dt 125. Maka yang ini kita naikin tapi jadi minus. Jadi T plus 5 dipangkatkan dengan min 3. Oke, terus nanti sesudah itu baru kita turunin nih. Kita turunin jadi 1, 2,
Ini 125. Ini pangkatnya. Kita pindahkan ke depan. Jadi dikali dengan minus 3, dikali dengan T plus 5. Pangkat berapa? Ada yang tahu jadi pangkat berapa? Minus 4. Oke, minus 4. Benar. Oke, jadi nanti kita bakal dapat dari sini 3 kali 125, ada yang tahu berapa? Ini 125 dikalikan dengan minus 3. Jadi berapa? Minus 375. Oke, minus 375 dikalikan dengan T plus 5 dipangkatkan 4. Nah, karena yang tadi kita pengen buktiin adalah fungsi ini merupakan fungsi non-increasing atau dia bakal menurun, di mana gradiennya itu akan minus. Di sini kita udah dapatin bahwa dia bernilai minus ya, minus 375. Jadi untuk syarat yang kedua itu dia sudah memenuhi. Oke. Lanjut ke syarat yang ketiga. Ada yang tahu nggak? Syarat ketiga apa? S0 dari omega sama dengan 0. Oke, jadi untuk syarat yang ketiga itu sebenarnya adalah limit dari T mendekati tak hingga, itu limit T mendekati tak hingga dari S0T itu akan bernilai 0. Ada yang tahu nggak kira-kira artinya apa? Kira-kira kenapa sih 0? Kenapa limit T mendekati tak hingga itu akan bernilai 0? Karena semua orang akan mati. Iya, benar. Jadi semakin panjang atau semakin jauh waktunya berjalan, itu individu tersebut akan peluang dia meninggal itu akan mendekati 0 atau dia pasti peluang dia hidup itu akan mendekati 0 atau dia pasti akan meninggal. Jadi kita tulis di sini limit T mendekati tak hingga dari S0T itu dia akan bernilai 0. Kita tulis di sini limit T mendekati tak hingga dari fungsinya kita masukin 5 per T plus 5 dipangkatkan dengan 3 bernilai 0. Ini sama aja dengan bentuk yang tadi, kita ubah jadi limit T mendekati tak hingga dari 125 per T plus 5 dipangkatkan 3 itu akan 0. Terus kemudian kita masukin di sini di mana kalian bakal jadi limit T mendekati tak hingga nanti pembilang itu akan bernilai 0 dan di sini akan jadi 3T plus 5 pangkat dengan 2, di mana berapa 0 dibagi berapapun dia akan menghasilkan 0 sehingga 0 sama dengan 0. Jadi dia terbukti. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain? Atau aman? Kalau aman mungkin bisa reaction lagi nih. Oke, 1. Yang lain? 2, 3, 4. Oke, udah naik terus. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke yang bagian B. Bagian B kita tuh disuruh cari S12. Oke, bentar. Harusnya 15 ya. S15 25. Ada yang tahu nggak maksud dari S15 25 nih apa? Ada yang tahu? Pada diem-diem semua nih. Jadi maksud dari S1525 itu adalah fungsi survival dari seseorang yang saat ini berusia 25 tahun itu bisa survive sampai 15 tahun mendatang. Jadi untuk perhitungannya sendiri ini harusnya tadi udah disampaikan juga di
sesi main room di mana S1525 ini bisa kita dapatkan dari S kita dapatkan dari, ada yang tahu dapat dari mana? Berapa? S0x plus T per X 0x. Iya benar, berarti S berapa? S 25 tambah 5. Iya, 25 ditambah 15 per S berapa? 15. Oke, S15. Nah, ini kita langsung masukin aja ke fungsi yang ada di sini. Jadi untuk S, ini kan kita bakal jadi S40 per S15. Itu bakal sama dengan kita masukkan aja fungsi S0T, di mana nanti T-nya kita akan ganti jadi 40. Jadi kita buka kurung 5 ditambah 5 per T-nya kita masukin berapa? Kita masukin 40 ditambah dengan 5 dipangkatkan dengan 3, terus nanti per, buka kurungnya sama, cuman nanti 40-nya kita ganti sesuai dengan yang ada di dalam kurung jadi 15 tambah 5 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini bentuknya akan sama dengan 5 per 45 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 20 per 5 dipangkatkan dengan 3. Nah, karena Oke, pangkat dengan 3. Nah, karena ini kan nanti kita bisa masukin ya, 3-nya ke sini sama 3-nya di bawah, 3-nya di atas sama 3 di bawah, terus karena ini ada yang bisa kita coret, yaitu 5-nya, jadi ntar langsung aja jadi 20 per 45 dipangkatkan dengan 3. Coba dihitung hasilnya berapa. 20 per 45 terus dipangkatkan dengan 3. Ada yang hitung? Nggak ada. Ini 0,087. 0,087. Ya, 87. Nanti belakangnya ada lagi 7, 9, sekian. Dan nanti ini bakal sama dengan 0,0878. Oke, jadi sejauh ini pada paham semua ya? Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, jadi untuk soal yang kedua itu diketahui F0T itu sama dengan 1 minus 1 di minus dengan T per 100 dipangkatkan dengan 5. Untuk T itu bernilai dari 0 sampai 100, dan di sini ada 3 nilai yang perlu kita cari nih. Yang pertama itu adalah probabilitas bayi yang baru lahir dan akan meninggal sebelum usia 60 tahun, atau Q060, terus probabilitas seorang yang berusia 30 tahun dapat hidup paling tidak hingga usia 70, dan yang terakhir adalah force of mortality pada usia ke 50 tahun. Oke.
Sebelumnya ini kan di sini udah dikasih tahu nih kalau probabilitas bayi yang baru lahir akan meninggal sebelum usia 60 tahun itu bisa diindikasikan dengan Q 0,60. Tapi untuk yang kalau misalnya kita ingin ubah ke dalam bentuk F-nya, ada yang tahu nggak jadi apa? Kira-kira jadi F apa? F060. Oke, benar. F0,60. Oke, terus untuk yang B ada yang tahu jadi apa? S3040. S3040 ya, benar. Jadi sebenarnya mungkin ada yang bingung nih, 40 itu dapat dari mana? 40 itu dapat dari 70 dikurangin dengan 30 karena dia saat ini berusia 30 tahun dan dia tuh harus survive sampai dengan 40 tahun mendatang. Jadi itu kenapa dinotasiin jadi S3040 atau di sini P ini ada peluang hidup. Dia saat ini berusia 30 tahun dan harus survive sampai 40 tahun ke depan. Itu sampai dia usia ke 70. Dan untuk force of mortality, ada yang tahu jadi apa notasinya? Mu. Ya, mu berapa? 50. Mu 5. Oke, jadi kalau dari sini kita udah lebih gampang ya ngerjainnya karena untuk notasi yang di awal dikasih tahu itu adalah F0T. Dalam bentuk F0T. Terus kita langsung aja masuk ke yang A. Kita itu bakal cari Q 0,60 atau ini sama dengan F 0,60. Ini sama dengan apa? Ada yang bisa bantu sebutin? Ayo, ini F0,60. Fungsinya apa nih? 1 minus 1 minus 60 per 100 pangkat 1/5. Pangkat 1/5. Terus ini nanti bakal jadi 1 minus 1 dikurang 0,6 jadi 0,4 dipangkatkan dengan 1/5. Ya, coba dihitung hasilnya dapat berapa? Ada yang dapat 1 minus 0,4 dipangkatkan dengan 1/5. Oke, pada belum ya? Ini bakal dapat hasilnya 0,1674446 sekian. Oke, terus kita langsung aja lanjut ke yang ke B. Yang B itu kita akan cari nilai dari 4Q 30 40 di mana ini bakal sama dengan S30 40 seorang yang berusia 40 dan harus survive seorang yang berusia 30 dan harus survive sampai 40 tahun mendatang. Di mana untuk fungsinya ada yang bisa bantu sebutin nggak jadi apa? Sorry Mbak, itu 40 P30. Oh iya. Oke, maaf kita hapus semua. Ini P ya, karena dia peluang hidup. Kalau yang di atas itu kan peluang dia meninggal. Ayo, lanjut ke sini. Bisa bantu sebutin jadi apa? S70 per S30 sama dengan 1 minus S70 per 1 minus S30. Ya, benar. Jadi S sini 0, 40 ditambah dengan 30 per S0 dari 30. Nah, untuk S ini kan merupakan kalian tahu bahwa di sini S0 itu sama dengan 1 minus F0. Jadi nanti di sini ini kita bisa buang aja. Untuk S0 jadinya
Di sini bakal jadi 1 minus 40 tambah 30 itu kan 70. Kita masukin 70-nya di T. 70 per 100 dipangkatkan dengan 1/5. Ini 1 ya. Terus dibagi dengan 1 minus 0. Ini 30 per 100 dipangkatkan dengan 1/5. Ini bakal dapat nilainya 0,8412 sekian. Oke, sejauh ini pada paham nggak atau ada yang mau ditanyain? Masih nggak paham mungkin sama notasinya atau apa? Kalau yang aman mungkin bisa reaction. Oke, baru 1 ya reaction. Oke, 2. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Yang terakhir itu untuk yang C. Ini kan tadi kita pengen cari nilai dari mu 50. Nah, ada yang tahu nggak mu itu didapatkan dari apa? Atau kita cariin deh. Mu X. Mu X itu didapatkan dari apa? Kira-kira kalau misalnya kita punya fungsi ini, ada yang tahu nggak? F kecil 0x per S 0x. Oke, apa? F0. Bisa diulangin? Tadi siapa? F kecil 0x per X 0x. F kecil X per 0x. Nah, ini itu juga bisa dengan turunan D per dx dari ln, karena kita punya fungsi yang kayak di atas, itu dari ln dari S0x. Nah, ini kita akan cari mu x-nya dulu. Nah, min D per dx dari ln dari S0x itu kan 1 minus T per 100 dipangkatkan dengan 1/5. Ini kita kurungin lagi. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya untuk fungsi yang ln gini, dipangkatnya itu bisa kita pindahkan ke depan. Jadi ini minusnya dari atas 1/5 D per dx ln 1 minus, BTW ini kan di sini kita pakai dx ya. Ini kita ganti aja jadi x. Ini kita ganti jadi x. Itu minus x per 100 untuk kurung. Nah, ini nanti bakal jadi min 1/5 terus 1 per, karena ini fungsi ln-nya di mana ini kan bakal sama dengan 100 per 100 dikurangi dengan x per 100, atau bakal jadi penyebutnya 100, ini 100 minus x. Terus nanti di sini bakal jadi 100 minus x per 100. Terus ini D per dx dari 1 minus x per 100. Ini nanti kita cari mu x, kita lanjutin jadi min 1/5. Yang ini kita ubah
penjemput sama pembilangnya jadi 100 per 100 minus X. Terus ini nanti bakal jadi minus 1 per 100. Dan di sini nanti untuk yang minusnya kita bisa coret. Untuk 100-nya juga. Terus nanti ini kita kali jadi 1 per 500 minus 5X. Nah, karena yang kita cari itu adalah X-nya di 50, maka 1 per 500 minus 5 kali X-nya itu 50, jadi 1 per 500 kurang 250, dan nanti kita bakal dapat 0,004. Oke. Sejauh ini gimana? Oke, pada paham ya? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Jadi masih dengan bentuk yang bersama, kita punya sebuah fungsi f0x itu merupakan 1 minus 1 per x kuadrat. Untuk x itu bernilai lebih besar dari 0, kita disuruh menentukan 10 Q 30 10 bar 5. Ini ada yang tahu nggak maksud dari notasi ini apa? Artinya peluang apa? Peluang seseorang berumur 30 tahun mati antara umur 10 dan 15. Jadi 30 sama 10. ya, jadi peluang dia itu meninggal di antara 35 sampai 10 ya. 35 tambah 15 berarti 45. Oke, jadi di sini ini kan tadi kayaknya di Mengerum sempat dijelasin dengan bentuk U. Ini misalnya kita bentuk jadi U T Q X, itu bakal jadi apa tadi? Atau ada yang shoot mungkin? Bisa dipecah jadi apa? Fx T plus U minus Fx T. Oke, tadi pakai F ya. Gimana bisa diulangi tadi? F. Fx T plus U minus Fx U. F, X. T. Udah. Jadi intinya untuk U bar Q X ini nanti bisa dipecah jadi peluang seseorang berusia X itu hidup dalam U tahun ke depan dikurangin dengan peluang dia hidup pada usia X itu sampai dengan U plus T tahun ke depan. Jadi kalau misalnya kita gambarin dalam sebuah bentuk garis waktu itu, misalnya dia sini sekarang berusia X, ini berusia U dan berusia T plus T. Jadi dia saat ini berusia X, itu dicari peluang dia mati, dia meninggal pada range ini dengan syarat dia itu harus survive dulu sampai di U tahun terlebih dahulu, jadi atau X plus U. Nah, dari fungsi ini itu kita bisa dapatin dengan kita ubah dulu bentuknya jadi 10 bar 5 Q, dia berusia 30. Ini merupakan 10 P 30 dikurangin dengan 10 ditambah 5 P 30. Jadi peluang dia berusia 30, saat ini berusia 30, bisa survive sampai 10 tahun ke depan. Dan ini peluang seseorang berusia 30 bisa survive sampai 15 tahun mendatang.
Nah, ini kita bisa ubah bentuknya jadi S, sama yang kayak yang tadi, S30 ditambah 10 per S30, terus dikurangin dengan S30 ditambah dengan S30 ditambah 15 per S30. Nah, ini nanti itu karena ini penyebutnya sama, kita langsung aja nanti masukin ke dalam sini. Karena kita cari S, jadi ini anggap satu minusnya, satu minus 1 per X kuadrat, atau ini bakal jadi 1 per X kuadrat untuk fungsi survivalnya. Nanti kita bakal masukin jadi langsung aja 1 per 30 tambah 10 itu bakal jadi 40 dikuadratkan minus 1 per 30 tambah 15, 45 kuadrat per, ini karena penyebutnya sama, langsung aja 1 per 30 kuadrat. Oke, bisa bantu dihitung dapatnya berapa? Oke, pada gitu nggak? Nol koma 1108. Oke, 0,11 805. 0, iya. Ini kan bakal dapat segini. Untuk yang lain kira-kira paham nggak, atau ada yang masih kurang paham? Pengen diulang atau apa? Oke, kayaknya pada aman semua. Jadi kita lanjut ya, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jadi untuk di soal selanjutnya ini diketahui informasi sebagai berikut. Diketahui ini mu X itu sama dengan 0,001 ditambah dengan 0,0015. Nah, di sini kita harus ditanya tentukan nilai dari Q20 10 bar. Ini walaupun di sini nggak ditulis, itu kalau di notasi itu dia tetap ada nilainya, atau nilainya itu 1, bukan 0 ya. Jadi anggapannya di sini ada 10 bar 1. Nah, untuk dapat nilai dari 10 Q20 ini Q20 di sini ada 10 bar. Ini bisa kita dapatkan dari peluang survival S 30 itu didapatkan dari 20 ditambah dengan 10 dikurangin, ini sebenarnya sama sih dengan bentuk dari soal sebelumnya. Sini S 20 tambah 10 ditambah dengan 1, karena di sini sebenarnya ada nilai 1. Cuman emang kalau 1 itu biasanya nggak ditulis. Terus dibagi dengan S20. Nah, jadi di sini itu bakal jadi S30 dikurangi dengan sorry. Ini S31 per S20. Oke, ini kita rada cepat sedikit karena waktunya udah mau habis. Jadi di sini
kita tahu bahwa untuk cari nilai S itu kan sama dengan nilai TP ya. Ini PX, TPX. Ini bakal sama dengan S0T, yang dimana kalau misalnya dari fungsi yang diberikan di soal itu dapat didapatkan dari nilai eksponensial dari minus integral T sampai dengan 0 dari fungsi mu X dt. Nah, untuk dapatin nilai dari masing-masing S ini, kita bakal masukin nih, kita perlu cari S30, di mana S30 itu bakal eksponensial dari minus T, T-nya itu merupakan karena di sini 30 berarti 30, 0, MX-nya itu adalah 0,001 X ditambah dengan 0,0015. Terus untuk nanti yang S20 itu bakal sama aja, jadi eksponensial dari minus, ini minus ya, minus integral dari 20 sini 0,001 X ditambah dengan 0,015, terus nanti S31 itu merupakan eksponensial dari minus integral dari 31 sampai dengan 0 sampai dengan 31, 0,001 X tambah 0,015. Oke, nanti ini kita bakal dapat nilainya. Kalau bisa cari nanti bakal bernilai A, bernilai B, terus ini bernilai C, dan nanti langsung dimasukin aja ke sini, berarti A dikurang dengan C per B, ini nanti bakal dapat sebuah nilai. Oke, jadi itu adalah beberapa soal yang bisa kita bahas. Mungkin nanti untuk detailnya bisa bakal dikasih informasi lagi lebih lanjut, misalnya dari PPT atau video recordannya. Terus kalau gitu, karena sesinya udah berakhir dan waktunya juga udah habis, aku izin stop share ya. Oke, terus nanti sesudah ini bakal ada link feedback yang dikasih sama panitia. Buat teman-teman bisa tolong diisi link feedbacknya. Oke, sama